Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya teman-teman. Senantiasa penuh keberkahan dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini mendekati akhir Desember ya teman-teman. Tapi ya kondisi masih seperti waktu hari-hari yang sudah berlalu. Dari mulai Oktober, November sampai Desember ini ternyata situasi dan kondisi ya masih, ternyata iramanya itu masih sama cuacanya teman-teman. Jadi hari ini kami mau mengulas tentang kondisi strategi bagaimana cara bercocok tanam porang dengan modal yang minim ya teman-teman, atau hemat. Jadi ini coba kami review lewat video kali ini untuk bisa menambah ilmu, wawasan dan pengalaman kita semuanya. Tentunya dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam melakukan sebuah aktivitas, yaitu khususnya budidaya tanaman polowijo. Saya bilang polowijo karena ini termasuk jagung-jagungan dan umbi-umbian. Ini porang ini ya termasuk polowijo teman-teman. Jadi hari ini dari mulai hari Kamis kemarin ya teman-teman, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang sudah 8 hari. Terakhir Kamis yang waktu yang lalu itu hujan, sampai sekarang ini belum ada hujan. Masih panas. Nah, ini salah satu keuntungan atau keunggulan bercocok tanam di bawah naungan jagung ya. Ini ketika terjadi mogok hujan selama 1 minggu. Nah, kita belum bisa memprediksi apakah besok sudah turun hujan ataukah masih belum turun hujan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memprediksi karena semuanya ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya upaya untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Kita hanya mampu untuk berikhtiar dan berikhtiar sebaik mungkin. Selebihnya alhasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya. Jadi sesuai tema hari ini ya teman-teman, kami akan mengulas tentang strategi bagaimana cara bercocok tanam budidaya tanaman porang ini ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu tanaman porang di lokasi lahannya kebun Pak D ya. Di Pak D di lokasi kebun, dekat kebun kami ini, beliau menanam porang juga. Kebetulan kemarin melakukan sistem tanamnya dengan menggunakan tumpang sari seperti arahan dari kami, yaitu menggunakan tumpang sari tanaman jagung teman-teman. Ini kondisi tanamannya seperti ini, porangnya di bawah naungan jagung ya. Alhamdulillah, ini meskipun cuaca nggak turun hujan selama 1 minggu, porang alhamdulillah masih aman, terkendali. Nah, terkait dengan strategi bagaimana tips atau cara bercocok tanam porang dengan biaya yang rendah, ini yang bisa kami bagikan ya teman-teman. Jadi ceritanya begini teman-teman, Pak D ini beli bibit porang ya dengan ukuran yang 1 kilo isi 1000 up ya, di atas 1000 lebih, 1300 sampai 1500. Nah, kemudian Pak D ini melakukan sistem tumpang sari dengan menggunakan jagung ya, seperti ini tanaman jagungnya. Nah, dulu waktu beli tanaman porang ini bibitnya masih di kisaran harga kurang lebih 250 teman-teman. Jadi ketika beliau membeli harga segitu dengan jumlah yang dibeli waktu itu 10 kilo, itu hanya keluar biaya kurang lebih 2,5 juta. Nah, Pak D hanya keluar biaya 2,5 juta. Terus kemudian dari mulai tanam, karena di sini kebunnya lahannya 10
sebenarnya luas ini kebunnya Pak D itu, sampai sana pohon jati itu ya, terus ke bawah sana sampai pohon jati juga sana itu lahannya Pak D semua. Ini Pak D Ali ini, beliau petani handal, petani yang luar biasa, patut kita acungi jempol karena semangatnya yang luar biasa. Kita yang muda ini harus banyak berguru kepada beliau sehingga kita bisa ketularan spiritnya ya teman-teman, spiritnya yang luar biasa beliau ini. Jadi gitu ya, strateginya adalah beliau membeli bibit porang ya sebanyak 10 kilo, kurang lebih 2,5 juta. Nah, kemudian teknik tanamnya seperti apa? Karena dulu tanamnya kurang lebih berbarengan dengan kami ya, karena waktu itu masih musim kemarau di akhir Agustus sampai awal September, sampai pertengahan September. Jadi beliau nanamnya tidak langsung serempak teman-teman, karena memang dari awal tujuannya adalah bagaimana supaya bisa menekan biaya seminim mungkin. Jadi nanamnya pelan-pelan, jadi 1 hari gitu ditanam dapat 2 gulutan sampai 3 gulutan, kemudian besoknya lagi pagi berangkat tanam lagi dapat 5 gulut sampai 6 gulut, kemudian sore berangkat lagi dapat 4 gulut sampai 5 gulut. Nah begitu terus, jadi sehingga seluruh lokasi lahannya Pak D ini bisa dilakukan penanaman selesai sampai beberapa hari, sehingga full ya teman-teman, artinya full selesai dilakukan penanaman tanpa keluar biaya sedikit pun. Artinya ya sambil hiburan, sambil cari keringat, proses tanamnya dilakukan dengan sendiri ya, Pak D sendiri, kadang dibantu dengan keluarga, dengan istri, dengan anaknya, tapi seringnya dengan istrinya Pak D sendiri. Jadi seperti ini. Jadi dari sana ditanam pisang itu ya ke sini, terus sampai selesai beberapa hari, terus kemudian lagi dilanjut dari sana ya, pisang lagi terus sampai selesai. Dah gitu caranya. Artinya Pak D tidak keluar biaya sama sekali, karena ceritanya untuk hiburan sambil bercocok tanam. Kemudian yang kedua, proses pemupukan, persiapan lahan pemupukan gitu dilakukan juga dengan sendirinya Pak D. Setiap hari dikerjakan, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang siang gitu, jam 10, jam 11, sore berangkat lagi jam 2, pulang jam 3 atau jam 4 atau jam 5 gitu, kadang situasional aja, menyesuaikan mungkin Pak D ada acara atau tidak. Jadi kalau ada acara mungkin pulang lebih awal, tapi kalau tidak ada acara ya pulang lebih lambat. Nah, kayak gitu. Terus kemudian proses perawatannya jadi dilakukan sendiri juga Pak D, sambil mencari keringat, sambil berolahraga. Jadi kayak gini, dari sana ujung sana disiangi, didangiri sendiri. Sehari dapat 2 gulut, 3 gulut, 4 gulut, pagi nanti sore lagi dapat lagi segitu. Terus diselesai sampai sana, balik lagi muter sampai sini lagi terus. Nah itu tiap hari, sehingga lahannya Pak D selalu bersih seperti ini teman-teman. Nah, lahannya selalu bersih tanpa keluar biaya sedikit pun untuk membayar upah dalam melakukan penyiangan. Terus kemudian yang strategi yang ketiga, sesuai dari arahan kami, Pak D ini melakukan tanaman pohon jagung untuk naungannya. Jadi pohon jagung ini tidak hanya memberikan manfaat sebagai peneduh atau penaung porangnya ya, ini kayak gini adem jadi hijau-hijau gini masih, tapi selain sebagai peneduh, pohon jagung ini juga memberikan manfaat teman-teman, yaitu bisa dipetik hasilnya nanti. Nah kemarin lahannya Pak D ini di sini yang ditanamin porang kurang lebih di atas 10.000 ya, karena sekilo waktu itu isinya di atas 1.000, 1.300 sampai 1.500, sehingga total yang ditanam di sini kurang lebih di atas 10.000, bisa hampir 12.000, 13.000, bahkan mungkin bisa lebih. Terus kemudian ditanami jagung ini, jagungnya
habis 1 pes, kalau di sini istilahnya itu 1 kilogram. Nah, kurang lebih hasil dari jagung sebanyak 1 pes ini, 1 kilo ini menghasilkan uang kurang lebih nanti kisaran 700.000, 600.000 sampai 800.000. Kalau bagus mungkin bisa lebih, tapi minim-minimnya 500.000 dapat. Dan ini juga tidak mengeluarkan biaya, cukup beli bibit jagungnya 55.000, 50 ribuan kurang lebih. Kemudian ditanam sendiri sama istrinya, kadang dibantu anaknya. Udah kayak gitu, selesai ditanam, kemudian tumbuhlah seperti ini jagungnya, teman-teman. Subur-subur kan, seger-seger. Nah, itu porangnya di bawah ya, teman-teman. Bisa dilihat ini jagungnya seger-seger, porangnya juga senang berada di bawah naungan jagungnya. Nah, nanti setelah 3 bulan kurang lebih jagungnya akan dipanen, teman-teman. Nah, ketika jagung akan dipanen, itu nanti kondisi porangnya ini di 3 bulan ke depan dia sudah keluar tunas yang kedua, bahkan ada yang ketiga. Mungkin kalau yang subur banget bisa keempat, karena sebagian ini sudah muncul tunas yang kedua ya, teman-teman. Jadi artinya apa? Di 3 bulan ke depan, 2 bulan lagi ini Pak D akan panen jagung. Beliau akan dapat rezeki dari hasil panen jagungnya ini kurang lebih antara 500 sampai 800, tergantung nanti hasilnya dan harga jualnya, trennya di saat itu jagung berapa. Nah, artinya dengan modal cukup 50.000 pembelian bibit, ditambah paling pupuk-pupuknya ini yang dipakai untuk jagung, murah, paling nggak nyampe 50.000 lah. Nah, artinya modalnya perawatan jagung ini nggak sampai 100.000. Nah, itu nanti Pak D bisa menghasilkan uang 500 sampai 800. Nah, itu 1 kali panen. Kemudian nanti masuk ke musim tanam berikutnya, karena jagungnya sudah ditebang, otomatis porang itu sudah muncul tunas ke-3, ke-4 mungkin, dia kondisinya sudah tinggi, sudah besar ya. Seperti ini kan sudah muncul tunas yang kedua, ketiga ya, teman-teman. Sehingga ketika tunasnya sudah besar, yang kedua atau ketiga, ketika pohon jagungnya ditebang, itu nanti juga ngepasi di bulan-bulan Februari, Januari, Februari ya. Februari itu curah hujan sudah tinggi, teman-teman. Nah, ketika Februari sudah tinggi curah hujan, ditebang semuanya jagung, dipanen, ini aman. Porangnya sudah, seandainya kok ada mogok hujan seminggu gitu masih aman, karena pohonnya sudah besar-besar porangnya. Tapi kalau Januari, Februari itu curah hujan biasanya sudah lumayan sering, jadi aman. Nah, kemudian Pak D akan nanam lagi jagung lagi. Nah, itu nanti panen lagi di bulan April, Mei kalau nggak salah ya, Mei. Jadi artinya dalam satu musim tanaman porang ini Pak D nanti akan menghasilkan uang dari jagungnya ini kurang lebih sekitar hampir 1 juta sampai 1,5 juta hasilnya itu yang diperoleh Pak D. Jadi dari 1,5 juta itu Pak D hanya keluar biaya 100.000 yang di musim tanam jagung pertama, dan yang kedua nanti 100.000 lagi, 200. Jadi masih ada keuntungan 1 juta lebih. Nah, dari 1 juta lebih itu bisa dipakai untuk mengembalikan biaya pembelian bibit porangnya di musim pertama. Nah, nanti ketika porang dorman di bulan Mei Juni, Pak D masih bisa nanam lagi jagung lagi yang periode ketiga. Kalau nggak jagung ya mungkin ditanam kacang hijau kah atau apa, nanti saya kurang tahu Pak D nanti mau ditanam apa. Tapi kalau mungkin jagung, artinya Pak D akan menghasilkan uang kurang lebih total dalam 1 kali musim 1 tahun, dari mulai tanam porangnya, kemudian setelah 3 bulan panen, kemudian 3 bulan lagi panen lagi, kemudian masuk lagi ke 3 panen lagi. Artinya 1 tahun, kita bilang 1 tahun ya, bukan 1 musim, karena selama 12 bulan itu bisa nanam 3 kali Pak D jagungnya. Artinya Pak D bisa mendapatkan hasil hampir 2 juta totalnya. Nah, sedangkan pembelian ini bibit porangnya dulu Pak D cuma keluar biaya 2,5 juta. Artinya Pak D ini hanya keluar biaya cuma 500.000 untuk membeli bibit porang, karena untuk mengembalikan bibit porangnya ya, teman-teman. Terus kemudian kalau teman-teman ada yang tanya, terus pupuk kandangnya bagaimana? Pak D kebetulan di rumah punya sapi sendiri. Beliau punya sapi sendiri, kemudian kotoran sapinya itu setiap hari gitu, kalau sudah ngumpul ya, waktu itu misalnya kemarau sudah kumpul gitu, setiap hari sambil berangkat ke kebun gitu dibawa 1 karung, 2 karung, 1 karung, 2 karung, sambil berangkat ke kebun. Akhirnya terkumpullah pupuknya yang ditaruh di bawah singkong, tanaman
pohon singkong itu ya teman-teman, di sana itu ditumpuk di sana. Oh, itu yang ada terpal biru itu teman-teman. Nah, itu di sana pupuk kandangnya tuh disimpan di sana, kohe sudah disimpan di sana di bawah terpal biru itu. Nah, ditutup. Nah itu stok dari cadangan pupuknya Pak D. Nah, kemudian dari pupuk itu gratis teman-teman, jadi nggak perlu biaya Pak D. Dari sapinya sendiri, sapi sendiri, kotoran sapinya sendiri, sehingga tidak perlu biaya. Nah, ini ada jagungnya yang agak kuningan ini teman-teman, kurang sehat. Jadi artinya biaya pupuknya juga nol karena dari sapinya sendiri. Artinya apa? Pak D hanya keluar biaya selama proses penanaman porang satu musim ini. Kalau di total ya hanya keluar biaya sebesar dari 2,5 juta pembelian bibit tadi dikurangi hasil panen jagungnya selama satu musim ini, 1 tahun. Jadi cuma modal ketemu 500.000 teman-teman. Bayangkan, kita mungkin yang petani-petani Nun Sewu ya, maaf yang ngomong, semua mengandalkan tenaga kerja, termasuk saya sendiri kan, karena mungkin saya tanam di beberapa titik, nggak mungkin saya lakukan sendiri. Sedangkan saya sendiri sudah keluar biaya jutaan. Ya, kayak kemarin aja sekali menyiangi lahan saya itu yang banyak rumputnya yang tinggi-tinggi itu, mungkin teman-teman ingat, itu saya sudah keluar biaya 3 juta untuk ngeluarin biaya perawatan penyiangan. Sedangkan Pak D babar pisan blas belum keluar biaya. Bahkan hasil dari pembelian porangnya, bibitnya porang itu sudah bisa tergantikan dari hasil panen jagungnya ini. Paling Pak D keluar biaya dari pembelian ini, pupuk sedikit ya, yang untuk nyepray anti jamur sama anti ulat kayak gitu aja, biayanya pun tidak mahal. Terus kemudian dari bensin, biaya bensin yang dikeluarkan Pak D itu tiap hari, kan dekat sini rumahnya, daerah sana ya teman-teman. Karena dari pagi berangkat, siang pulang, sore berangkat lagi, itu kan 1 liter mungkin bisa dipakai untuk lebih dari 3-4 hari, itu mungkin 1 minggu, dekat aja rumahnya situ. Artinya biayanya semuanya bisa ditekan teman-teman. Nah, dalam prinsip ekonomi itu kan biaya yang kita keluarkan seminim mungkin, dan nanti hasilnya sebanyak mungkin, itu rumus untuk mencari profit yang sebesar-besarnya. Nah, itu artinya dari satu musim ini Pak D hanya keluar modal tinggal 500.000. Kemudian itu pun kayaknya sudah bisa terkembalikan, karena apa? Dari tanaman porang yang ditanam ini nanti kan otomatis Pak D dapat kataknya ini. Meskipun kataknya belum seberapa banyak karena ini bibitnya kecil-kecil, mungkin kataknya bisa keluar dapat ya satu musim ini sekitar 3-5 biji, karena ini tunas pertama. Di tunas keduanya keluar itu sudah agak besar, biasanya membawa katak 1 biji, nanti ketiga membawa 1 biji lagi, sampai tergantung berapa kali nanti tanaman porang yang ditanam Pak D ini. Kalau bisa 5 kali ya bisa dapat 5, 4 kali cuma dapat 4, 6 kali bisa lebih, karena mungkin yang ke 6 ke 5 ini sudah agak besar kataknya, nggak cuma di tengah sini tapi yang di pinggir-pinggir sudah muncul. Artinya dari total di atas 10.000 yang ditanam Pak D ini, Pak D nanti akan mengantongi bibit katak kurang lebih misalnya 10.000 kali 3 biji aja lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi Pak D dapat bibit katak 30.000 biji teman-teman. Itu asumsi dari total yang ditanam 10 kilo misalnya 13.000, cuma hidup 10.000 aja lah misalnya, atau 7.000 ya enggak apa-apa. Kita anggap ya 7.000 kali 3 biji kataknya ya sekitar 21.000. Nah, itu nilainya mungkin sudah lebih dari 500.000 yang tadi sisa dari modalnya Pak D. Artinya apa ya teman-teman? Berarti satu musim pertama Pak D sudah kembali modal pembelian kataknya pertama, kemudian yang kedua biayanya juga sudah tertutup dari hasil katak porangnya tadi. Artinya biayanya Pak D bisa dibilang minim sekali teman-teman. Nah, ini yang harus kita ambil pembelajarannya, yang harus kita ambil ilmunya teman-teman, bagaimana kita bisa menekan biaya seminim mungkin. Ya, teknisnya bisa macam-macam. Misalnya kayak tanam yang menggunakan mulsa itu kan berarti kita bisa memotong biaya
tenaga kerja dari proses pembersihan gulmanya. Kemudian pembedengan juga tidak perlu dilakukan karena hujan sudah bisa terhalau oleh mulsa yang kita pasang, sehingga bedengannya tidak gampang abrasif. Nah, itu yang ilmu yang bisa kita ambil. Nah, artinya inilah berarti strategi yang dilakukan teman petani kita, Pak D. Jadi beliau bisa menekan biaya seminim mungkin, bahkan bisa dibilang biayanya nol. Nol ini maksudnya karena tertutup dari hasil ini ya teman-teman. Maksud saya bukan nol itu tuh kok terus nggak keluar biaya sama sekali, enggak. Artinya biayanya itu bisa tergantikan oleh tanaman tumpang sarinya, hasil dari tanaman tumpang sari. Jadi porangnya sehat, porangnya bisa tumbuh subur, tetap hijau-hijau, hasilnya bisa dipakai untuk menutup pembelian bibit porangnya. Sehingga nanti insya Allah di musim kedua tanaman Pak D ini nanti akan tumbuh sudah sebesar jagung-jagung ini tingginya. Nah, disitulah nanti saatnya Pak D itu menuai hasilnya dari jerih payah selama 2 musim untuk menunggu hasil panennya tanaman porang. Nah, nanti di musim kedua Pak D juga tetap akan bisa mendapatkan hasil dari hasil tanaman naungannya, yaitu jagung seperti ini teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman strategi yang dilakukan, bagaimana caranya bercocok tanam porang dengan modal seminim mungkin. Bahkan ibaratnya ini bisa dibilang nanti hampir imbang dengan tanaman porang yang hidup di alam liar, karena tanaman porang yang hidup di alam liar itu enggak diapa-apain, ya enggak dipupuk, ya enggak dispray fungisida, ya enggak dispray insektisida ataupun herbisida ataupun yang lain-lain, ya hidup ya di sana, semuanya hidup. Tapi ya tetap ada yang mati karena kita nggak tahu, nggak ada yang pernah kita amati tanaman di liar itu pernah kena penyakit atau tidak, kita nggak tahu. Nah, berhubung kita di sini mau membudidayakan dengan cara modern, otomatis kita akan mengejar pertumbuhannya itu bagaimana supaya 1 musim atau 2 musim itu bisa hasilnya maksimal. Lah kalau yang di alam liar ini kan kita nggak tahu dia semusim dapat berapa, 2 musim berapa, 3 musim berapa. Bahkan mungkin kita taunya hanya tahu-tahu kok nemu porang besar di alam liar gitu aja, padahal kita nggak tahu sejarahnya hidupnya dia tuh sampai berapa musim kan gitu. Jadi karena kita memilih untuk membudidayakannya dengan cara intensif, jadi ya kita harus siap-siap melakukan pengorbanan, ikhtiar yang kuat dalam rangka untuk memaksimalkan hasil. Karena sudah kita kelola dengan maksimal, kita sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, dan biaya. Nah, khususnya kayak Pak D ini, beliau hanya mengeluarkan tenaga dan pikiran, jadi biaya minim sekali. Ini yang patut kita acungi jempol ya teman-teman. Jadi semangatnya luar biasa. Oke ya teman-teman, sementara video dari kami sampai di sini dulu. Ini strategi dan tips yang bisa kami bagikan untuk teman-teman semuanya. Artinya apa? Kalau orang Jawa bilang itu jer basuki mawa beo ya, artinya kita kalau mengharapkan hasil yang maksimal ya kita juga harus berikhtiar yang maksimal. Kayak Pak D ini insya Allah hasilnya juga maksimal nanti, otomatis beliau juga berusaha dengan semaksimal mungkin dengan cara-caranya beliau, karena setiap orang punya strategi dan cara masing-masing, punya semangat masing-masing, punya kegigihan dalam berjuang juga masing-masing. Oke ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Semoga teman-teman senantiasa penuh semangat, jangan mau kalah dengan petani yang lain. Jadi semangat, artinya jangan mau kalah ini, jangan kok terus kita bersaing gitu, enggak ya teman-teman. Kita bersaing dalam hal yang positif, semangat, dan semangat terus. Oke ya teman-teman, sip, semangat terus kita. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.